وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الأذان في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Acara silaturahim sekaligus serah terima santri dan santriwati tahun ajaran 2022-2023 akan kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yakni pembacaan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah Siti Aisyah Kiha Esos. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan Fatihah-Fatihah dan Sholatul Nahdlatain yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Diniyah Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Gentungan, yakni Al-Ustaz Lalu Muhammad Ismail Zain Kiha SPD. Kepada beliau kami hanturkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan, kita tujukan, Allah kabulkan di tempat ini. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, acara ini mari kita buka dengan sama-sama membaca Sholatul Nahdlatain. Sholawat ini yang diwariskan oleh Al-Allamah Qutbul Aqtab Syekh Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri Madrasah Nahdlatul Watan dan organisasi Nahdlatul Watan. Maka mari kita sama-sama mulai. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usaha bil hisbi wa tariqati Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Watan Al-Maghfur lahu Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid
الأنفاني ولأصوله وفروعه ولمحبيه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Kita khususkan Fatihah ini untuk anak-anak kita yang pertama, yang baru masuk ke pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luluhkan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusannya, mudahkan mereka di dalam menuntut ilmu agama, dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang bisa dibawa oleh anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watan wa nahdatal banati furu'ahima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023, yakni disampaikan oleh Al-Ustaz Aslan Muhammad Aslan KH SPD. Kepada beliau kami haturkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfat wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ki Haji Ahmad Ramdhani KH-SSI, yang kami hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darul Quran dan Hadis Nahdlatul Ulama Gentungan Al-Ustaz Hasbullah KH-SPDI, dan yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustaz Faizul KH-SPD, yang hormati Kepala Madrasah Dinia Darul Quran dan Hadis Nahdlatul Ulama Gentungan Al-Ustaz Lalu Muhammad Ismail KH-SPD, dan yang kami hormati tamu undangan, adik-adik semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajah di tempat ini yang insyaallah penuh barakah. Kedua kalinya salawat serta salam telah kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah pelopor umat manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini
untuk menyempurnakan anak manusia, di mana beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, sehingga kita bisa bertatap muka di tempat ini, bisa saling bermuajah untuk memperdalam ilmu agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan ini tercatat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan salah satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita semua yang mungkin bapak-bapak, ibu, anak-anaknya. Mengapa demikian? Ini yang sangat luar biasa karena sesuatu yang paling pertama kita lakukan, yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berani mencoba, kita berani melewati rintangan yang seharusnya mungkin bisa kita tidak melewati rintangan itu, tapi karena kita ingin melaksanakan hal yang luar biasa, maka kita ingin melewati rintangan tersebut. Kata Nabi, bukan anak presiden yang saya inginkan, bukan anak guru yang saya inginkan, bukan anak pangkat tinggi yang saya inginkan, tapi kata Nabi, anak yang saya inginkan adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan inilah tujuan kedua orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Dan mudah-mudahan lewat ini anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba kita bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita meninggal, siapa yang akan mendatang kita? Kalau bukan anak-anak kita, siapa yang akan mengajikan kita? Siapa yang akan baca bersaji untuk kita? Siapa yang akan berdoa untuk kita kalau bukan anak-anak kita? Selagi hayat dikandung badan, mari kita merenung. Anak adalah investasi yang sangat luar biasa. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, maka berikan jalan, berikan anak-anak kita pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu dengan memasukkan ke pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, formulir yang keluar sampai saat ini sebanyak 183 formulir, dan yang kami terima yang masuk Madrasah Sanawiyah sebanyak 52 formulir, terdiri dari santriwan dan santriwati, dan untuk yang SMK sebanyak 21 formulir. Dan saya sebagai ketua panitia dan jajaran mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Karena kenapa? Karena ini mungkin jadwal penerimaannya yang mulanya di brosur tanggal 3 Juli 2022, akan tetapi diundur ke tanggal 18. Kemudian karena ada sesuatu dan lain hal, diundur lagi ke tanggal 20 saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku ketua panitia dan jajaran sekali lagi memohon maaf jika ada kekurangan dalam berlangsungnya acara ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, yakni kita masuk pada acara inti, yakni serah terima santriwan dan santriwati baru oleh wali santri yang akan diwakili oleh Bapak Mahmud Usman, dan diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh dewan asatidz dan ustazat. Kepada Bapak Usman, silahkan maju ke depan untuk mewakili seluruh wali santri yang hadir. Bisa mengambil posisi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya mewakili seluruh wali santri baru untuk menyerahkan anak kami kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh dewan asatidz dan ustazat untuk dididik dan dibina seutuhnya di Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Gentungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Gentungan sekaligus pengelola Pondok Pesantren dan yayasan menerima putra-putri Bapak yang sudah diserahkan kepada kami untuk kami didik. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ilmu yang barakah dan bermanfaat untuk diri, keluarga, nusa dan agama. Demikian penerimaan kami, semoga semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan, kita syukurkan bahwa anak-anak kita semua yang menjadi santriwan dan santriwati baru sudah sah menjadi santri di Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Gentungan. Berarti anak-anak kita sudah termasuk dalam golongan yang disabdakan Nabi besar Muhammad SAW, yakni langkah dan niat daripada anak dan kedua orang tuanya menjadi langkah untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang tersebut dan selamat dari dunia hingga akhirat. Ngiring guru besar kita Al-Qur'an Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Maulana Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sekaligus mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya yakni pengajian sekaligus irsyadat wa taujihat yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Haji Akhya Ramdhani Kiha SOSI. Kepada beliau kami hanturkan dengan hormat. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma awsili ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum
جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف أدلكم على الأعمال الأبطال قيل وما الأعمال الأبطال قال طلب العلم فإنه نور للمؤمن في الدنيا والآخرة. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي. وقال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله طريقا من طريق الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin. Para Dewan Asatidz, Kepala Sekolah SMK MTS, Kepala Madrasah Diniyah, Kepala TU, Operator MTS SMK, dan seluruh rekan-rekan Dewan Guru, Bapak Ibu Guru semuanya, dan keluarga Pondok Pesantren dan Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Tahun Gentungan yang kami banggakan. Semoga beliau dan mereka semua diberikan kebahagiaan minat dunia ilal akhirah dalam keadaan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan tentunya Bapak Ibu wali santri yang datang dari berbagai arah, yang tujuannya kami yakin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anakku sekalian yang baru, tentunya walaupun tidak semua hadir pada hari ini karena mungkin ada beberapa hal sesuatu yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang belum datang pada kesempatan ini, santri baru, semoga Anda semua santriwan santriwati calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Para Dewan Asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, anak-anak sekalian, jamaah kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Tentu yang harus kita lakukan pada saat ini dan ucapkan tiada lain adalah ucapan ribuan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga kesyukuran itu alhamdulillah sekarang ini kita realisasikan karena Bapak dan Ibu sudah dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu guru sudah dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anaknya ke pondok pesantren ini, itu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah, yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu guru, Dewan Ustaz, Ustazah, berterima kasih dan bersyukur karena telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan ditransfer, akan mendidik santriwan santriwati, bahwa kita juga sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan kita yakin barang siapa yang bersyukur, la in sakartum la'azidannakum. Jikalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, pasti akan ditambah nikmat-nikmat itu ila yaumil qiyamah, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita tidak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan, dititip oleh Allah anak-anak yang baik, yang bagus, namun kita tidak mampu pelihara, kita tidak mampu mendidiknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, maka ya, kita akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para dewan, ustaz, asatidz sudah diberikan nikmat lalu tidak melaksanakan tugas sebagai guru, tidak mengajar, maka yakin dan pasti azab itu akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu selanjutnya setelah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kita punya anak kita serahkan ke pondok pesantren, kita punya cucu keluarga kita serahkan ke pondok pesantren dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tentu setelah kita mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya kita selalu mengingat orang terbaik pilihan Allah, terindah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termulia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang panutan, uswatun hasanah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat. Untuk apa kita berselawat kepada kanjeng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita idolakan? Untuk apa kita menyebut-nyebut namanya? Agar kita juga termasuk mendapatkan percikan-percikan kemuliaan beliau, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada ending dan ujungnya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kanjeng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. 3 golongan, 3 manusia, 3 kelompok orang-orang yang akan mendapatkan fasilitas yang mewah ketika 1 jengkal matahari di atas kepala, ketika kita berada di padang mahsyar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man aksaras salata alayya." Barang siapa yang akan mendapatkan kemewahan, kemuliaan, naungan indallah ketika ada kita berada di padang mahsyar, maka orang-orang yang banyak membaca selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan, kemuliaan bila mana kita selalu ingat dan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan
tema silaturahim pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nadatul Watan Gentungan bersama Wali Santri Baru tahun dirosah 2002-2023, maka mudah-mudahan hari ini akan mendapatkan berkah yang namanya Hari Pendidikan. Alhamdulillah, inilah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, khususnya anak-anak kita, akan kita sambungkan ilmu-ilmu anak-anak kita ini kepada seorang waliullah qutubul aqtab yang sungguh luar biasa kecerdasannya, kesolehannya, kealimannya. Dulu beliau ketika belajar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, beliau adalah orang yang sungguh luar biasa. Menjadi wali sejak mudanya, itulah dia seorang pahlawan nasional yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang gelarnya banyak sekali gelarnya Pak Bu. Ya. Nama asli beliau waktu kecil namanya Sagob. Ya, berangkat ke tanah suci Mekah belajar di zaman Belanda ketika bapak ibu belum lahir. Mungkin bapaknya bapak ini belum lahir juga. Ya. Zainuddin kurang lebih usianya 13 tahun ketika anak bapak sekarang ini berumur 13 tahun datang ke Gentungan. Beliau dari Lombok. Muhammad Sagab ini berangkat ditemani oleh bapak kandung beliau namanya Tuan Guru Abdul Majid, ditemani oleh bunda beliau, umi beliau namanya Hajjah Halimatus Sa'diyah, dan ditemani juga oleh beberapa saudaranya, dan ditemani juga gurunya yang di Lombok. Kurang lebih 6 orang berangkat di zaman Belanda ketika usia beliau 13 tahun. Berangkat kemana Bu Pak? Berangkat sekolah ke pondok pesantren yang ada di Makkah yang namanya Pondok Pesantren As-Sawlatiyah. Apa namanya pesantrennya Bu Pak? Ya, Pondok Pesantren As-Sawlatiyah. Masya Allah, berangkatlah beliau dengan menggunakan kapal laut. Pada zaman dulu belum ada pesawat. Kurang lebih di perjalanan 15 hari, bayangkan ya. Kalau dulu Pak berangkat haji ke tanah suci, ya minimal perjalanannya berapa? 15 hari dalam perjalanan dulu. Masya Allah. Kalau selamat, kalau tidak selamat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Beliau alhamdulillah di zaman Belanda berangkat. Ketika kita belum merdeka berangkat sekolah mencari pondok pesantren yang di Mekah sana. Dan di mana pondok pesantren As-Sawlatiyah atau Madrasah Sawlatiyah ini juga banyak orang-orang Indonesia yang belajar di sana, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim As'ari juga pernah mondok di sana, belajar di Madrasah Sawlatiyah Mekah. Dan banyak ratusan ulama-ulama besar, orang-orang Indonesia termasuk orang-orang Sulawesi yang datang belajar dulu di Madrasah Sawlatiyah Mekah. Nah, Zainuddin atau Muhammad Sagab berangkat singkat cerita sampailah beliau di tanah suci Mekah. Pada kala itu beliau kan masih kecil ya, namanya masih 13
tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sementara kalau orang-orang dahulu berangkat dari Indonesia, ada yang umurnya 30 tahun baru pergi belajar di sana, ada yang 40 tahun. Jarang sekali orang-orang yang berumur 13 tahun berangkat ke Mekah dulu. Makanya kalau anaknya bapak datang ke Gintungan 13 tahun nih sudah besar ya. Ya, walaupun mungkin ada dari Palu ya, atau datang dari Kalimantan, mungkin ya, itu dekat. Ya. Nah, Muhammad Sagaf tentu belajar di sana untuk menimba ilmu. Alhamdulillah beliau sampai di sana, dan untuk haji pertama beliau mengganti namanya dengan nama seorang ulama yang datang belajar sebagai guru, sebagai syekh di Masjidil Haram yang namanya Syekh Zainuddin dari Sarawak, Malaysia. Nah, disitulah beliau mengganti nama dengan Haji Muhammad Zainuddin. Karena Bapak Ibu ya, kalau kita pergi ke Mekah, pergi haji ya, mungkin Bapak yang belum berangkat nanti ya, ibu-ibu, kita boleh mengganti nama tak. Yang mungkin nama kita di sini Muhammad Firdaus, untuk mengambil keberkahan, karena kita sudah berhaji bisa diganti dengan siapapun. Misalnya kita ambil nama seorang ulama besar, yaitu misalnya namanya yang terkenal dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama sufi besar. Nah, kita ganti dengan nama kita yang tadi Muhammad Firdaus menjadi Haji Muhammad siapa? Ayo, Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita seperti beliau, amin ya rabbal alamin. Boleh. Nah, itulah cara-cara orang-orang Indonesia kalau ke Mekah, kalau sudah berhaji dia ganti namanya, dirubah, tidak masalah, dan itu adalah sudah terbiasa. Yang singkat cerita ya, beliau belajar ya, alhamdulillah dengan penuh semangat, penuh cacian juga dan godaan dan lain sebagainya. Muhammad Sagaf yang sudah berganti dengan Haji Muhammad Zainuddin yang bapaknya namanya Abdul Majid, belajar ya. Ketika beliau mendapatkan kenikmatan belajar di taraf yang tinggi, sudah pikirannya hanya belajar, menghafal, semua kitab dihafal. Akhirnya suatu ketika beliau belajar, ya, beliau kalau belajar itu pakai imamah seperti ini, besar imamahnya, pakai gamis ya, baju yang putih lengkap, pakai wangi-wangian, baru beliau belajar. Nah, disitulah suatu yang terjadi yang sungguh luar biasa. Saking nikmatnya Syekh Zainuddin atau Haji Muhammad Zainuddin belajar, sorbannya terbakar ya. Saking nikmatnya belajar, beliau nggak rasakan bahwa sorbannya terbakar. Saking nikmatnya belajar, luar biasa. Terbakarlah sebagian sorban beliau, dan sebagian yang masih tinggal itulah yang dipotong oleh ulama-ulama Mekah untuk menjadi azimat atau untuk barokah. Mudah-mudahan kita, katanya ulama-ulama Mekah atau murid-murid dulu, mengambil barokah dari potongan-potongan surban Haji Muhammad Zainuddin. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang tekun belajar sampai tidak dirasakan sorbannya terbakar. Kalau kita masa kini belajar, terbakar sorban kita, baju kita, lantaran ketiduran ketika belajar. Masyaallah, tabarakallah. Nah, itulah yang kami akan sambungkan anak-anak bapak dan ibu, supaya sanad ilmunya sampai kepada Syekh Zainuddin. Setelah Syekh Zainuddin nyambung kepada guru-gurunya yang hebat-hebat seperti Syekh Hasan Masad, nyambung ilmunya di atas gurunya Syekh Hasan Masad, terus sampai kepada
sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Islam yang sanad ilmunya nyambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan berhak memberikan syafaat nanti di hari akhirat. Itulah kehebatan orang-orang yang nyambung ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah pilihan Bapak Ibu datang di sini belajar di pesantren atau madrasahnya Syekh Zainuddin. Kami sebagai murid hanya pelanjut atau mengarahkan anak-anak Bapak. Sejatinya anak-anak Bapak dan Ibu akan menerima sambungan ilmu kepada Syekh Zainuddin, seorang ulama yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka pilihan Bapak dan Ibu tepat sekali, bahwa Bapak dan Ibu datang di Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Gentungan. Dan yang selanjutnya, itu sebabnya Allah mentakdirkan Darul Quran wal Hadis di tempat ini, pondok pesantrennya Syekh Zainuddin, untuk mempertahankan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu. Maka tepat sekali pilihan Bapak dan Ibu, pesantren ini, madrasah ini akan mempertahankan hidup matinya untuk membela keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dalam fikih mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, calon santri, ingat, anak-anak, kalau kita jadi santri, ada yang pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, coba angkat tangan. Yang pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, angkat tangan yang laki. Ada enggak? Lulusan MI ada? Tahu namanya MI? Tahu enggak? Sekolah apa kalau MI? Madrasah Ibtidaiyah yang bernaung di Kementerian Agama. Yang putri ada tamatan MI? Oh, enggak ada. Semuanya tamatan apa? SD. Ya, selanjutnya ada yang tamatan MTS? Angkat tangannya. Nah, satu. Mana lagi? Yang MTS. Ayo. MTS itu apa kepanjangannya? Madrasah Sanawiyah. Yang putri, ayo, siapa yang tamatan MTS? Kebanyakan tamatan SMP. Apa kepanjangan SMP? Sekolah Menengah Pertama. Tabarakallah. Nah, walaupun anak bapak dan ibu tamatan SD, tamatan SMP, insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengaji, Bu, ya. Bisa mengaji, Pak, ya. Semoga anak bapak dan ibu bisa mengaji di tempat ini. Nanti di pesantren ini, Bu, Pak, untuk dimaklumi, kita akan melaksanakan 3 program unggulan namanya. 3 apa? 3 program unggulan. Yang pertama, tahfiz Al-Quran. Anak bapak dan ibu yang berbakat, yang mau menghafal, nanti ada khusus tempatnya, menghafal Quran. Berapa juz? Kalau bisa 30 juz. Itu program yang pertama yang kita lakukan di tempat ini. Maka jangan heran nanti ibu bapak tamatan SMK anak tak, tapi dia sudah hafal 15 juz, 20 juz, ya.
Yang kedua, program unggulan kita adalah membaca kitab kuning alias kitab gondrong. Alias apa? Kitab gondrong atau kitab yang tidak berbaris, warnanya kuning. Nah, itu dia. Itu kitab yang warnanya kuning, tulisannya 100% bahasa Arab. Di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Kentungan adalah bahasa Lughatul Arabiyah wa Lughatul Inggrisiyah. Anak bapak ibu akan diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Kenapa kita belajar bahasa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bahasa apa? Internasional. Bahasa Inggris juga bahasa internasional. Pengalaman ya. Pengalaman Bu. Saya ini kekurangan saya adalah tidak fasih dan sedikit sekali bahasa Inggris yang saya tahu. Yang saya tahu adalah good morning. Apa? Good morning, Mister. Yang kedua yang saya tahu, my name is. Itu saja. Terus, where are you come from? Itu saja yang saya tahu. Kebetulan kemarin Bu Pak pengalaman saya naik Tilong Kabila, kapal yang muatannya 5.000 orang. Ketiga adalah bahasa. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang muda, kebetulan sekarang ada berapa yang muda Bu Pak yang akan mendidik anak bapak, mudah-mudahan sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kembali kepada anak-anak sekalian, khususnya santri. Begini nak ya. Sekarang ini kita datang di tempat ini, ya mari kita perbaiki niat kita lillahi ta'ala. Itu saja. Kita belajar lillahi ta'ala. Kita bekerja lillahi ta'ala. Kita jadi pegawai lillahi ta'ala. Kita mau jadi pejabat lillahi ta'ala. Semua pekerjaan apapun niat kita adalah karena Allah. Semuanya kalau sudah karena Allah akan jadi berkah dan nanti akan menjadi akhirat kalau sudah kita berniat karena Allah. Lebih-lebih kita belajar agama supaya kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa yang datang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah nanti jalan-jalan kita menuju surga. Kalau kita sudah belajar ilmu agama, nanti Allah memberikan jalan kita agar kita semua ingin masuk surga, dan Allah lah yang akan mencarikan kita jalan agar kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita di dunia dulu cari di mana tempat belajar, cari. Ada yang dari Pasangkayu datang di Darul Quran, ada yang dari Mamuju Tengah datang di Darul Quran, ada yang dari Mamuju datang ke Darul Quran, dari Tapalang ke Darul Quran, dari Bonehau datang ke Darul Quran wal Hadis mencari ilmu. Insya Allah yakin dan percaya bapak dan ibu turun-menurun, kakek moyang kita, teman-teman kita yang memikirkan anak-anak ini belajar, maka begitulah cara malaikat memikirkan kita nanti agar kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan pasti anak-anak itulah yang akan mencarikan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa dirhaman ala talabil ilmi." Siapa bapak dan ibu ya, menginfakkan, memberikan anaknya biaya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, berikan pakaian, berikan untuk belanja, berikan untuk bulanan makanan setiap bulan. Kalau di pesantren bulanannya sekarang 310.000. Berapa? 310.000. Bagaimana sabda Rasul? Baga'annama anfaqa mislu jabal Uhudin minaz zabil ahmari. Kalau bapak dan ibu memberikan anak bapak uang untuk dia belajar di sini, baik untuk beli baju, makanan harian maupun bulanannya, seolah-olah bapak dan ibu memberikan sedekahnya, infaknya sebesar 1 gunung Uhud dari emas. Untuk apa? Fisabilillah. Bapak yang menyerahkan anak bapak dengan dana-dananya sama dengan orang bersedekah 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya uangnya bapak, hartanya bapak. Kalau bapak menyerahkan, berikan kepada anak-anak bapak, anak-anaknya ibu untuk keperluan di pondok pesantren, sama kehebatannya, kemuliaannya. Kita serahkan 1 gunung emas seperti besarnya yang ada di Madinatul Munawwarah. Itulah kehebatan, kemuliaan harta benda kalau kita arahkan untuk anak-anak sekolah. Insya Allah anak-anak bapak betah di pesantren, bapak-bapak bahagia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, dan jaminannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, lalu mereka berbuat amal soleh, maka saya jamin dan pastikan dia akan berikan surga. Coba bayangkan, orang yang beriman, yang beramal soleh, amal soleh adalah menyekolahkan anak-anak ke pesantren. Itulah amal soleh. Bapak ibu bawa durian ke pondok pesantren, amal soleh. Bapak ibu bawa sayur mayur ke pondok pesantren atau macam-macam di pondok pesantren, itulah amal soleh yang diganti oleh Allah adalah surga. Yakin dan percaya, mudah-mudahan kita istiqomah di tempat ini, dan mudah-mudahan kita panjang umur, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan hidup di alam dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Inilah pengajian singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, karena saya berbicara kurang lebih 40 menit. Kami mulai dari jam 10 kurang 10 menit. Sekarang jam 10 lewat 30 menit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu, dan oleh-oleh untuk kita semua pada hari ini. Yakin dan percaya, mudah-mudahan inilah jalan-jalan kita untuk meraih kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Dan kami terima anak Bapak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.